I love it. Ini mau poligami. Allah, marilah kita dengarkan bersama tablik akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Dr. Haji Das'at Latif. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Kenapa? Ayat ini sangat penting. Bila di kantor Polres ada pengumuman Kapolres yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Kau yang bilang ya, kau yang bilang ya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya belum tentu dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Wah, didapat sama polisi. Wah, ini tukang judi, dikejar sama polisi. Lari dia. Kata polisi, jangan lari. Masih lari, jangan lari. Tambah kencang larinya. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya. Tidak keren. Kalau Satpol PP besar perutnya ya wajar. Kejar, jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan, tembak ke langit 1 kali, dak, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, bah, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Filipina dia, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik ya. Hei bos, hei, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar itu biasa. Kalau pengurus masjid bikin tabligh akbar memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin tabligh akbar sewajarnya. Tapi kalau Polres bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Coba, karena Kapolres mengundang saya bisa datang di tempat ini. Yang selama ini Bapak cuma lihat saya di WhatsApp, di YouTube, di televisi. Hari ini bisa ketemu langsung.
Itu dengan izin Allah melalui Kapolres. Nah, kalau masjid mengundang saya, kada menahan. Polisi, makanya jangan musuhi polisi. Hei, yang muda, hilang motormu. Siapa kau cari? Hah? Pak Bupati? Tidak ketemu. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Ibu video, foto, kita tahu pelakunya, datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, nih orangnya, ini tanda-tandanya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Coba, saya pergi ceramah, macet, gak bisa jalan mobil, gak bisa mundur, gak bisa maju. Saya baca surah Yasin, mudah-mudahan gerak, hatam 2 kali, udah goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat. Makanya jangan musuh polisi anak muda. Oi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar uang anak SMP diminta juga uangnya. Hei, kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ini Mr. Vijay. Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar undangan untuk tablik malam ini, setan menggoda kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur. Itu setan menggoda kita di rumah. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil datang di tempat ini sehingga bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah hadir di tempat ini setan menyesal dan berhenti menggoda Bapak Ibu? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih sibuk. Kau udah perhatikan ceramah itu dong. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Woi, Bu. Woi. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Ibu-ibu kalau kita sudah ceramah selfie. Tuh di Makassar saya lagi ceramah, ada ibu-ibu membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya selfie. Baru diupdate status, saya dijadikan background. Kira saya pot bunga cilaka. Selesai ceramah, coba lihat nanti itu ibu-ibu. Selesai ceramah dikejarnya lagi kita. Ustaz, selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Orang capek disuruh senyum. Selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulangi Ustaz. Biar kau ulangi 10 kali, namun kamu yang kabur. Simpan dulu HP Bu, simpan dulu. Woi, simpan dulu. Bu, saya tadi lewat ini dasar ibu-ibu tukang gosip. Saya lewat tadi, dia bilang, kecil aja orangnya. Sudah itu ada lagi, dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip itu ibu-ibu itu. Mudah-mudahan suamimu kawin lagi nih. Simpan dulu HP, simpan dulu ya, simpan dulu ya. Bisa? Simpan dulu.
Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah kena godaan setan, masih dipegang HP-nya, maka kau bukan lagi kena godaan setan, tapi kau sudah jadi setan. Woi, simpan dulu HP-mu. Jangan dulu ada rekaman, jangan dulu ada siaran langsung. Bisa? Bisa? Begini bos, saya kasih tahu kenapa saya larang siaran langsung. Kalau kalian sayang sama saya, cinta sama ulama, berhenti siaran langsung. Bisa? Begini, saya ini dokter, salah satu dokter saya dokter media sosial. Saya pelajari itu medsos. Saya sampai ke luar negeri belajar soal medsos. Ternyata di Indonesia ada orang cari duit sedang menghina dan membuli ulama. Caranya apa? Ketika ulama siaran langsung, dia tunggu kalimat-kalimat yang kepleset, maka itu yang dia sebarkan. Nah, contoh guru kita Ustadz Abdul Somad, itu siaran langsung ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Apa dia bilang? Haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Tapi dia potong itu azan. Maka marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ini pasti kau ditangkap. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kok itu? Ada kakimu tuh 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi penasaran, tanya malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Subhanallah. Cuma Muhammad ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Polres Barito Selatan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Subhanallah. Maka ketika Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, beramallah dengan ketika kumpul seperti ini, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena di situ banyak sekali pahala yang Allah turunkan. Maka saya mau mengajak orang-orang ini untuk salawat malam ini. Bersalawat, mana besar suaranya perempuan dengan laki-laki? Bisa? Boleh tanding? Maka yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kalian diam dulu, kita dengar dulu itu bubuhan ibu-ibu dan bubuhan sini ibu-ibu ya. Oke. Ibu-ibu yang merasa perempuan salawat, jangan mau kalah laki-laki. Ikut sama saya Bu, ayo. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Sudah, terima kasih. Itu bukan keras namanya itu tadi namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini janda bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Kalau ditelepon yang tegas dong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah.
Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau besok. Ini Waalaikumsalam. Kau lagi mencret. Diam. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang laki-laki, ayo ini barisan depan. Ayo. Siap? Yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, terima kasih, kencang memang. Kalian diam semua, kita dengar ini di atas. Oh diam semua, diam. Kita dengar ini bos-bos ini. Ayo Pak Kapolres, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Pak Bupati, diam. Kau diam semua, kita dengar ini bos-bos. Sholat, I love it. Ini mau poligami. Semua ibu bapak anak kecil di atas bawah kita salawat bareng-bareng. Yuk, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli munafidillah bi ahlil badri Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan anggota DPR yang hadir di tempat ini. Ada anggota DPR? Aduh, padahal dulu waktu mau dipilih datang ke masjid anggota DPR bukan tipu. Sekarang tidak ada yang hadir. Ini laki-laki Cisamsu, janji manis nyatanya palsu. Kalau mau dipilih biar tidak diundang datang juga pengajian. Sekali sudah terpilih tidak pernah nongol-nongol. Jangan kau pilih lagi yang akan datang. Bukan tipu saja mereka itu ya. Nah teristi. Apa gaspol atau rem-rem? Jangan bos, tabrakan orang kalau gaspol. Nah teristimewa yang kita hormati Kapolda Bapak Bimas. Siap benar. Dan teristimewa yang mengundang kita malam hari ini Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya. Bapak Dandim, alim ulama, insya Allah kita cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, pian kada bisa menyebut nama pian ulun. Kada bisa menyebut satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu juga kadang mengerti nama saya. Kadang mengerti nama pian-pian sekalian, takut salah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, malam ini kita tablik akbar dua temanya, iman dan persaudaraan. Maka saya hanya akan bahas dua hal ini, iman, persaudaraan. Bicara soal iman, konkretnya itu sholat. Kalian mengaku beriman kepada Allah tapi tidak sholat, bohong. Ayo, kalian ketika wafat nanti di akhirat, yang pertama ditanya bukan berapa mobilmu, bukan berapa anakmu, bukan berapa pangkatmu, golonganmu apa. Tidak, yang pertama ditanya sholat atau tidak. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, semua orang yang ngantar jenazah sudah pulang, maka datanglah malaikat, maka akan menyodorkan 5 pertanyaan. Kalau beres sholat tidak usah cemas. Kenapa? Bukan kalian yang jawab, tapi sholatmu yang akan jawab pertanyaan itu. Maka datanglah malaikat berkata, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang beres sholatnya, dia akan berkata, sholat mundur dasat.
Kenapa? Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya, waktu kau hidup kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kamu. Kau mundur dasar. Itu kata salat saya. Marabuka, siapa Tuhanmu? Salat saya akan menjawab, Allahu Akbar. Mungkar giling kepala. Jagonya. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Salat kita akan menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat tambah heran, luar biasa anak Barito Selatan ini. Ditanya, akhirnya kata mungkar, kir nakir, kau maju kir. Kata nakir, saya cuma Wakapolres, saya cuma wakil, kamu kan yang apa, kau lah nanya. Akhirnya apa? Mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia naik ke ras Allah. Dia tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, marrabbuka? Dia menjawab, Allahu Akbar. Allah menjelaskan, wahai mungkar nakir, bukan dia yang jaga, yang jawab salatmu, bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya yang jaga. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat pengantin baru? Nyaman banar. Sampai saya setiap malam rasanya mau pengantin baru terus. Apalagi kalau istri sudah tua, enak betul ganti. Terancam ibu-ibu kalau gini. Nah, coba lihat kalau pengantin baru, apa dia kata? Cepat betul pagi. Kenapa? Enak memang. Itu kalau orang beres sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, dia sholat hanya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur, pulang curi sandalnya Pak Imam. Ada atas malaikat dia bawa godamnya. Sudah lama kutunggu kau Cidaka. Begitu datang ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget, dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat aja dia mau debat. Tunggu dulu malaikat, orang baru datang ini, kasih space sedikit bos. Ditanya lagi, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget, dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Boy, langsung di blender. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya Marabuka, dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu bangsa Indonesia yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi. Lamanya pagi. Itu kalau tidak beres sholat. Saudaraku, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Semua kita ada masalah. Coba lihat Pak, mana ada manusia tidak ada masalahnya? Saya kasih contoh, istri cantik, kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja pian, nanti ulun menyusul. Sampai di gedung, mana pian Pak? Kada jadi. Iya cok. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah juga. Masa mau kreatif sendiri utuhnya. Yang ketawa anak muda itu urusan orang tua. Ayo, berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Ditelepon teman, cepat kau datang di pasar. Ini istri pertamamu baku tarik rambut sama istri kedua. Bingung kita mana yang mau ditolong. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Nih, saya kasih lagi contoh. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri selesai masalahnya, muncul masalah apa? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, belum, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah besar, mau jadi sekda.
Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya, semua punya masalah. Ayo, Ustadz, tidak ada masalahnya, banyak masalahnya. Apa masalahnya? Ditipu jamaah. Ada juga yang suka tipu jamaah. Berapa jam itu ke sana naik speed? Paling lama 2 jam Ustaz. Sudah 2 jam. Pak Haji, kenapa belum sampai-sampai nih? Bapak bilang cuma 2 jam. Dia bilang sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Wah. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. Semua ada masalah. Polisi, kok kira tidak masalahnya? Banyak masalahnya. Apa masalahnya? Takut sama istrinya. Mana ada polisi di sini tidak takut sama istrinya? Istrinya, suaminya AKBP, istrinya kombes. Nah, dia bilang teman saya, sebenarnya itu polisi Ustadz tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ada istri polisi di sini? Ada? Hei, ibu-ibu Bayangkari dengar ini. Jangan kau suka siksa suamimu. Demi Allah, ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka kata Nabi. Dengar ini. Bahan bakar api neraka. Siapa mereka? 1 kata Nabi, istri yang selalu memaki-maki suaminya. Itu tuh. Hei, Bu, marah sama suami boleh. Saya tidak sangka kau begini bang. Tidak kusangka. Saya tinggalkan Sulawesi ikut sebagai polisi. Saya ikut sama kamu bang. Saya tidak diberikan baju, saya ikhlas. Wajar kalau ibu marah begitu, wajar. Tapi tidak boleh maki-maki. Saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau polisi cilaka kamu ini. Bodoh. Sama saja bodohnya bapaknya ini. Masuk neraka kau dong. Dia ketawa, serius orang ini. Dia kira ini gampang sebagai suami. Kira gampang itu polisi. Kasihan ini polisi. Coba lihat itu suamimu. Tugas 24 jam. Biar lagi ribut, libur dipanggil sama komandan. Siap komandan. Coba lihat itu kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan minum asap kotor di jalan. Disiram sama ban mobil. Di warung kopi tagihannya banyak. Mau datang warung kopi, sini semua orang di dalam warung kopi. Datang lagi, mau dibayarkan. Coba kasihan itu polisi. Di kantor dimaki-maki. Pak, siap salah Pak, siap salah. Ditendang patahnya, siap salah Pak. Itu sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Bodoh ini. Apa mau dilawan? Dia Kapolres. Hoi, Bu. Jangan suka marah-marah. Kasihanilah suamimu ini. Enak itu kalau dia pulang kasihan. Di kantor dimaki-maki, di jalan dia dihina, kehujanan, kepanasan. Datang suami, ibu tampil memberikan semangat. Sabar bang, memang beginilah sebagai petugas. Satu yang berbuat salah, seluruh institusi kita dihina. Tapi sabar bang, sabarmu akan menjadi amal. Lalu ibu bukakan sepatunya. Lalu ibu peluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Langsung suami bilang, biar saya dimarah komandan, tapi kau adalah bidadari dalam surgaku. Masuk lagi kamar, berantakan pakaian, marah-marah suami, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Enak kan Pak polisi kalau istri kita begitu? Ya. Itu tapi itu istri zaman dulu. Istri zaman sekarang lagunya ndak enak didengar. Bulan suaminya apa lagunya?
la, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Jablay dong. Ini ibu-ibu nyanyinya apa? Ibu, boleh ibu olahraga di lapangan Polres, boleh, tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini campur laki perempuan. Di depanlah ibu-ibu jadi pelatih, celananya sempit, roknya sempit. Depanlah dia jadi pelatih, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu depan. 1, 2, 3, bapak-bapak di belakang 4. Hancur. Nyanyinya putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Nah, maka saudara-saudara sekalian, sudah ya, lain kali kita bahas. Ibu-ibu yang suka ngomel, tidak tahan itu laki-laki kalau ibu suka ngomel. Ya, apa ibu tidak syukur punya suami sebagai polisi? Coba kalau ibu pakai baju bayangkari yang wajah pink itu, tidak ada yang berani ibu sama ibu. Makanya syukuri. Dengan cara apa? Hargai suami, jangan dimaki-maki. Karena biar ibu hitam jidat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tapi suka memaki suaminya, demi Allah menjadi bahan bakar api neraka. Tenang Pak, saya bela kau malam ini, karena kau semua takut sama istrimu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk dia Ustadz, nggak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia kasih pecah piring, kasih pecah semuanya. Kalau dia kasih pecah gelas, bantu hancurkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Takbir. Nah, itulah yang takut sama istrinya. Kalau Ustaz bagaimana? Takut sama istri? Tidak, cuma istriku lebih berani. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Nah, saudara, tidak ada manusia tidak ada masalah. Penyakit, utang, dagangan kada laku-laku, suami selingkuh, istri kasar, anak tidak nurut, semua masalah. Allah tidak menjelaskan, Pak Bupati, Kapolres, Dasat, ada masalahmu, kau kaya dulu baru selesai. Tidak. Hai hamba-hambaku, ada masalahmu, kau jadi doktor dulu, sekolah S3 supaya selesai masalahmu. Tidak. Allah cuma minta, ada masalah, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Ustadz, kenapa hidupku susah? Saya dagang bangkrut, saya bawa mobil dicuri, saya nge-grab dicuri, saya punya motor. Jangan usah, nggak usah kau cari siapa yang salah, lebih koreksi sholatmu. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang baik sholatnya. Bapak-bapak polisi mau naik pangkat, tidak usah kau cari muka sama Kapolresmu, capek cari muka. Ya Pak, siapa? Cemen lu men. Hei, Kapolres suka sama kamu, tapi istrinya Kapolres tidak suka, susah juga hidupmu. Lalu bagaimana? Minta kepada Allah. Kalau Allah yang bantu kalian, tidak ada artinya kekuatan Kapolres, malah Kapolres dimutasi. Wah, sholat aja, insya Allah hidup bahagia. Demi Allah, saya bisa seperti ini karena saya rajin pelihara sholat saya. Saya pernah rasakan dikina sama teman saya. Dasat, nak malu-malu kau itu, cakar semua bajumu. Cakar itu baju bekas, rombengan. Alhamdulillah itu orang tahun ke-8 Ramadan kemarin, setiap tahun saya kasih zakat. Saya sekolah dulu jalan kaki dari Jalan Harimau Makassar, jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar SMA 4, berkilo-kilometer jalan kaki berhujan-hujan sekolah. Waktu saya SMP
Karena celana takut rusak, kalau saya duduk di bangku saya lapisi kertas beberapa supaya tidak cepat rapuh saya punya celana. Saya dihina orang, lihat pesawat, saya kapal lalu tuh. Saya bilang bisa aja, saya naik pesawat nanti saya meninggal. Alhamdulillah sekarang saya capek naik pesawat. Dulu saya jalan kaki, alhamdulillah sekarang kendaraan saya pakai di Makassar. Nah, tak kabur ya, supaya kalian yakin kendaraan yang saya pakai sekarang di Makassar belum cukup 5 seperti yang saya pakai sekarang. Dengan izin Allah, saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 satu hari. Saya bersihkan tiap hari itu. Travel. Saya bilang sama koordinator kebersihannya, ndak usah kau gaji saya, tapi kalau ada undian umrah kasih masuk nama saya. Sampai tutup itu kantor ndak dapat. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Bahkan sopirku saya bilang, kau pergi umrah sama istrimu. Dengan izin Allah. Kalau Allah yang mau, kecil apa yang kau mau bos? Kecil jadi kapolsek, kecil jadi kepala dinas, kecil sembuh penyakitmu, kecil rumahmu, hutangmu lunas. Yang penting Allah cuma minta sholat dengan baik. Mana ada orang susah hidupnya kalau baik sholatnya? Tuhan apa yang mempersulit hidup orang yang sholat? Cuma kalian tidak sholat. Kalian lebih senang datang sama Kapolres, lebih senang cari muka sama bupati. Berapa tahun jadi bupati? 5 tahun. Paling untung 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo, apalagi yang mau kita? Mintalah kepada Allah. Saudaraku, dengar baik-baik. Kalian PNS, polisi, ditempatkan di tempat ini, bahkan tempat pelosok yang tidak ada sinyal. Kalian masih punya pilihan. Berhenti saya jadi pegawai, berhenti saya polisi, pensiun dini, selesai masalahmu. Kalian ditugaskan ke sini, ternyata tidak senang di sini, masih bisa berhenti, saya kembali ke Jakarta, lebih saya pensiun dini, masih ada pilihan. Tapi begitu kamu masuk kubur, senang tidak senang dalam kubur, tinggal kau di situ, tidak boleh kau balik lagi. Dan orang yang tersiksa di alam kubur, kata Nabi, al-mutahawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, malaikat datang bertanya, maka datanglah utusan Allah dari neraka, namanya Asis Suhuja al-Ukra. Siapa? Ular, ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Dia akan berkata, ini jenazah, man anta, siapa kamu? Sayalah sholat yang kau anggap enteng selama ini. Apa tugasmu kau datang di sini? Saya diperintah Allah menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat. Kalian menderita di dunia tidak akan menderita selama-lamanya, tapi kalau kau tidak sholat, kau akan menderita selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Sholat, saudaraku. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidupku masih susah? Kau tidak ikhlas sholat. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz, kenapa hidupku susah? Kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing, itu juga celanamu kau pakai toilet, itu juga celanamu kau pakai ke pasar, kau pakai tidur, kau pakai main futsal, itu lagi kau pakai menghadap kepada Allah. Mana boleh bos? Boleh, tapi tidak ikhlas namanya. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa? Dibilang panas, Ustaz, kan ada kipas. Boleh, tapi tidak sopan. Ibu ketemu bupati tidak pakai BH, ditempelin kau istrinya. Iya Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati. Coba, ayo sholat tapi main-main. Padahal orang yang baik sholatnya, kata Allah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Maka kalian kalau mau beruntung dalam hidupmu, beruntung dalam bisnismu, sembuh segala penyakit-penyakitmu, perbaiki salat. Saya salat, Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Betul kau salat tapi main-main. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri tuh. Sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang sholat Allah
Ayo, tabligh akbar malam ini, mulai besok perbaiki sholat. Kecil deh, kecil semua penyakit, kecil punya mobil, kecil punya rumah, kecil utang lunas. Yang penting perbaiki sholat. Apa yang membuat kadang-kala orang tidak sholat? Satu, merasa kaya. Ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman? Itu Nabi Sulaiman kekayaannya 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikilnya emas? Paling orang Bugis kalau kaya dulu Pak, giginya dia kasih emas. Kemana-mana dia senyum. Assalamualaikum. Ayo, Nabi Sulaiman kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, kenapa tidak sholat? Dia artis terkenal Ustaz, cakep. Ada kalah-kalah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam Allah ciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf Allah kasih 65%. Berapa lagi sisanya? 35, 34 dikasih Nabi yang lain, tinggal 1%. Yang 1% inilah dibagi-bagi manusia biasa. Diambil Kapolres, Pak Bupati, Ustaz Dasat, Roma Irama, kalau dia Sintabella. Tinggal berapa kita dapat bos? Nabi Yusuf 65 tetap beribadah padahal dia cakep. I love it. Ini mau poligami. Muslimin rahimakumullah, marilah kita dengarkan bersama tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Kenapa? Ayat ini sangat penting. Bila di kantor Polres ada pengumuman Kapolres yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, yang kau mati ya, berarti mati mau-mau. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Kau yang bilang ya, kau yang bilang ya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti
ada orang Islam tapi matinya belum tentu dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Wah, didapat sama polisi. Wah, ini tukang judi, dikejar sama polisi. Lari dia. Kata polisi, jangan lari. Masih lari, jangan lari. Tambah kencang larinya. Polisi nggak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. ada juga polisi besar perutnya. Nggak keren. Kalau Satpol PP besar perutnya ya wajar. Kejar, jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan, tembak ke langit 1 kali, dak. Masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari. Terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, bah! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik ya. Hei bos, hei, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar itu biasa. Kalau pengurus masjid bikin tabligh akbar memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin tabligh akbar sewajarnya. Tapi kalau Polres bikin tabligh akbar itu baru luar biasa. Coba, karena Kapolres ngundang saya bisa datang di tempat ini. Yang selama ini Bapak cuma lihat saya di WhatsApp, di YouTube, di televisi. Hari ini bisa ketemu langsung. Itu dengan izin Allah melalui Kapolres. Nah, kalau masjid mengundang saya, kada menahan. Polisi, makanya jangan musuhi polisi. Hei, yang muda, hilang motormu. Siapa kau cari? Hah? Pak Bupati? Tidak ketemu. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Ibu video, foto, kita tahu pelakunya. Datang ke polisi, tolong Pak Polisi, kejar pelakunya. Nih orangnya, ini tanda-tandanya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Coba, saya pergi ceramah, macet, nggak bisa jalan mobil, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Saya baca surah Yasin, mudah-mudahan gerak, hatam 2 kali, nggak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat. Makanya jangan musuh polisi anak muda. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar uang anak SMP diminta juga uangnya. Hei, kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ini Mr. Vijay. Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar undangan untuk tablik malam ini, setan menggoda kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur. Itu setan menggoda kita di rumah. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil datang di tempat ini sehingga bisa mengalahkan setan yang ada di rumah.
Apakah setelah hadir di tempat ini setan menyesal dan berhenti menggoda Bapak Ibu? Tidak, dia goda lagi kita. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih sibuk. Kau udah perhatikan ceramah itu dong. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Woi, Bu. Woi. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Ibu-ibu kalau kita sudah ceramah selfie. Tuh di Makassar saya lagi ceramah, ada ibu-ibu membelakang. Dalam hati saya, barusan nyadar orang saya ceramah dia belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya selfie. Baru diupdate status, saya dijadikan background. Kira saya pot bunga cilaka. Selesai ceramah, coba lihat nanti itu ibu-ibu. Selesai ceramah dikejarnya lagi kita. Ustaz, selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Orang capek disuruh senyum. Selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulangi Ustaz. Biar kau ulangi 10 kali, namun kamu yang kabur. Simpan dulu HP Bu, simpan dulu. Woi, simpan dulu. Bu, saya tadi lewat ini dasar ibu-ibu tukang gosip. Saya lewat tadi, dia bilang, ih kecil aja orangnya. Sudah itu ada lagi, dia bilang, ih itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip itu ibu-ibu itu. Mudah-mudahan suamimu kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan dulu ya, simpan dulu ya. Bisa? Simpan dulu. Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah kena godaan setan, masih dipegang HP-nya, maka kau bukan lagi kena godaan setan, tapi kau sudah jadi setan. Woi, simpan dulu HP-mu. Jangan dulu ada rekaman, jangan dulu ada siaran langsung. Bisa? Bisa? Begini bos, saya kasih tahu kenapa saya larang siaran langsung. Kalau kalian sayang sama saya, cinta sama ulama, berhenti siaran langsung. Bisa? Begini, saya ini dokter, salah satu dokter saya dokter media sosial. Saya pelajari itu medsos. Saya sampai ke luar negeri belajar soal medsos. Ternyata di Indonesia ada orang cari duit sedang menghina dan membuli ulama. Caranya apa? Ketika ulama siaran langsung, dia tunggu kalimat-kalimat yang kepleset, maka itu yang dia sebarkan. Nah, contoh guru kita Ustadz Abdul Somad itu siaran langsung ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Apa dia bilang? Haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Tapi dia potong itu azan. Maka marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Dasar bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustaz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ini pasti kau ditangkap. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kok itu. Ada kakimu tuh. 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi penasaran, tanya malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Subhanallah. Cuma Muhammad ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa?
jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Polres Barito Selatan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Subhanallah. Maka ketika Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, beramallah dengan ketika kumpul seperti ini, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena di situ banyak sekali pahala yang Allah turunkan. Maka saya mau mengajak orang-orang ini untuk salawat malam ini. Bersalawat, mana besar suaranya perempuan dengan laki-laki? Bisa? Boleh tanding? Maka yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kalian diam dulu, kita dengar dulu itu bubuhan ibu-ibu dan bubuhan sini ibu-ibu ya. Oke. Ibu-ibu yang merasa perempuan salawat, jangan mau kalah laki-laki, ikut sama saya Bu, ayo. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Sudah, terima kasih. Itu bukan keras namanya itu tadi namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini janda bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Kalau ditelepon yang tegas dong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Kau lagi mencret. Diam. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang laki-laki, ayo ini barisan ke depan. Ayo. Siap? Yo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, terima kasih, kencang memang. Kalian diam semua, kita dengar ini di atas. Oh diam semua, diam. Kita dengar ini bos-bos ini. Ayo Pak Kapolres, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Pak Bupati, diam. Kau diam semua, kita dengar ini bos-bos. Sholat, I love it. Ini mau poligami. Semua ibu bapak anak kecil atas bawah kita salawat bareng-bareng. Yuk, salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli munaridillah bi ahlil badri Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan anggota DPR yang hadir di tempat ini. Ada anggota DPR? Aduh, padahal dulu waktu mau dipilih, datang ke masjid, anggota DPR bukan telepon. Sekarang tidak ada yang hadir, ini laki-laki Jisamsu, janji manis nyatanya palsu. Kalau mau dipilih biar tidak diundang datang juga pengajian. Sekali sudah terpilih tidak pernah nongol-nongol. Jangan kau pilih lagi yang akan datang. Bukan tipu saja mereka itu ya. Nah, apa Gus gaspol atau rem-rem?
Jangan bos, tabrakan orang kalau gaspol. Nah, teristimewa yang kita hormati Kapolda Bapak Bimas. Siap benar. Dan teristimewa yang mengundang kita malam hari ini Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya. Bapak Dandim, alim ulama, insya Allah kita cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, pian kada bisa menyebut nama pian ulun. Kada bisa menyebut satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu juga kada mengerti nama saya. Kada mengerti nama pian-pian sekalian, takut salah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, malam ini kita tablik akbar dua temanya, iman dan persaudaraan. Maka saya hanya akan bahas dua hal ini, iman, persaudaraan. Bicara soal iman, konkretnya itu sholat. Kalian mengaku beriman kepada Allah tapi tidak sholat, bohong. Ayo, kalian ketika wafat nanti di akhirat, yang pertama ditanya bukan berapa mobilmu, bukan berapa anakmu, bukan berapa pangkatmu, golonganmu apa. Tidak, yang pertama ditanya sholat atau tidak. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, semua orang yang ngantar jenazah sudah pulang, maka datanglah malaikat, maka akan menyodorkan 5 pertanyaan. Kalau beres sholat tidak usah cemas. Kenapa? Bukan kalian yang jawab, tapi sholatmu yang akan jawab pertanyaan itu. Maka datanglah malaikat berkata, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang beres sholatnya, dia akan berkata, sholat mundur dasat. Kenapa? Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya, waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saya yang jaga kamu. Kau mundur dasar. Itu kata sholat saya. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat saya akan menjawab, Allahu Akbar. Mungkar giling kepala. Jagonya. Ditanya lagi, Man Nabiuka, siapa nabimu? Salat kita akan menjawab, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah heran, luar biasa anak Barito Selatan ini. Ditanya, akhirnya kata mungkar, kir nakir, kau maju kir. Kata nakir, saya cuma Wakapolres, saya cuma wakil, kamu kan yang apa? Kau lah nanya. Akhirnya apa? Mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia naik ke ras Allah. Dia tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, Marrabbuka? Dia menjawab, Allahu Akbar. Allah menjelaskan, wahai mungkar nakir, bukan dia yang jaga, yang jawab salatmu, bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya yang jaga. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat pengantin baru? Nyaman banar. Sampai saya setiap malam rasanya mau pengantin baru terus. Apalagi kalau istri sudah tua, enak betul ganti. Terancam ibu-ibu kalau begini. Nah, coba lihat kalau pengantin baru, apa dia kata? Cepat betul pagi. Kenapa? Enak memang. Itu kalau orang beres sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, dia sholat hanya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur, pulang curi sandalnya Pak Imam. Ada malaikat dia bawa godamnya. Sudah lama kutunggu kau Cidaka. Begitu datang ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat aja dia mau debat. Tunggu dulu malaikat, orang baru datang ini, kasih space sedikit bos. Ditanya lagi, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Boy, langsung di blender. Ya Allah,
Ada hambamu mati, saya tanya Rabbuka, dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu bangsa Indonesia yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi. Lamanya pagi. Itu kalau tidak beres sholat. Saudaraku, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Semua kita ada masalah. Coba lihat Pak, mana ada manusia tidak ada masalahnya? Saya kasih contoh, istri cantik, kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja pian, nanti ulun menyusul. Sampai di gedung, mana pian Pak? Kada jadi. Iya Cok. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Masa mau kreatif sendiri utuhnya? Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ayo, berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Ditelepon teman, cepat kau datang di pasar. Ini istri pertamamu baku tarik rambut sama istri kedua. Bingung kita mana yang mau ditolong. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Nih, saya kasih lagi contoh. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri selesai masalahnya, muncul masalah apa? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, belum, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Ayo, sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya, semua punya masalah. Ayo, Ustadz, tidak ada masalahnya, banyak masalahnya. Apa masalahnya? Ditipu jamaah. Ada juga yang suka tipu jamaah. Berapa jam itu ke sana naik speed? Paling lama 2 jam Ustaz. Sudah 2 jam. Pak Haji, kenapa belum sampai-sampai nih? Bapak bilang cuma 2 jam. Dia bilang sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Wah. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. Semua ada masalah. Polisi, kok kira tidak masalahnya? Banyak masalahnya. Apa masalahnya? Takut sama istrinya. Mana ada polisi di sini tidak takut sama istrinya? Istrinya, suaminya AKBP, istrinya kombes. Mana? Dia bilang teman saya, sebenarnya itu polisi Ustadz tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ada istri polisi di sini? Ada? Hei, ibu-ibu Bayangkari dengar ini. Jangan kau suka siksa suamimu. Demi Allah, ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka kata Nabi. Dengar ini. Bahan bakar api neraka. Siapa mereka? 1 kata Nabi, istri yang selalu memaki-maki suaminya. Hei, Bu, marah sama suami boleh. Saya tidak sangka kau begini bang. Tidak kusangka. Saya tinggalkan Sulawesi ikut sebagai polisi. Saya ikut sama kamu bang. Saya tidak diberikan baju, saya ikhlas. Wajar kalau ibu marah begitu, wajar. Tapi tidak boleh maki-maki. Saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau polisi, cilaka kamu ini. Bodoh. Sama saja bodohnya bapaknya ini. Masuk neraka kau dong. Dia ketawa serius orang ini. Dia kira ini gampang sebagai suami.
kira gampang itu polisi. Kasihan ini polisi. Coba lihat itu suamimu. Tugas 24 jam. Biar lagi ribut, libur dipanggil sama komandan. Siap komandan. Coba lihat itu, kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan minum asap kotor di jalan. Disiram sama ban mobil. Di warung kopi tagihannya banyak. Mau datang warung kopi, sini semua orang di dalam warung kopi. Datang lagi, mau dibayarkan, mau dibayarkan. Coba kasihan itu polisi. Di kantor dimaki-maki. Pak, siap salah pak, siap salah. Ditendang patanya, siap salah pak. Itu sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Bodoh ini. Apa mau dilawan? Dia Kapolres. Hoi, Bu. Jangan suka marah-marah. Kasihanilah suamimu ini. Enak itu kalau dia pulang, kasihan. Di kantor dimaki-maki, di jalan dia dihina, kehujanan, kepanasan. Datang suami, ibu tampil memberikan semangat. Sabar bang, memang beginilah sebagai petugas. Satu yang berbuat salah, seluruh institusi kita dihina. Tapi sabar bang, sabarmu akan menjadi amal. Lalu ibu bukakan sepatunya, lalu ibu peluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Langsung suami bilang, biar saya dimarah komandan, tapi kau adalah bidadari dalam surgaku. Masuk lagi kamar, berantakan pakaian, marah-marah suami, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Enak kan Pak Polisi kalau istri kita begitu? Ya. Itu tapi itu istri zaman dulu. Istri zaman sekarang lagunya ndak enak didengar. Pulang suaminya apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Jablay dong. Ini ibu-ibu nyanyinya apa? Ibu, boleh ibu olahraga di lapangan Polres, boleh, tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini campur laki perempuan. Di depanlah ibu-ibu jadi pelatih, celananya sempit, roknya sempit. Depanlah dia jadi pelatih, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu depan. 1, 2, 3, bapak-bapak di belakang. 4. Hancur. Nyanyinya putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Maka saudara-saudara sekalian, sudah ya, lain kali kita bahas. Ibu-ibu yang suka ngomel, tak tahan itu laki-laki kalau ibu suka ngomel. Ya, apa ibu ndak syukur punya suami sebagai polisi? Coba kalau ibu pakai baju bayangkari yang wajah pink itu, nggak ada yang berani ibu sama ibu. Makanya syukuri. Dengan cara apa? Hargai suami, jangan dimaki-maki. Karena biar ibu hitam jidat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tapi suka memaki suaminya, demi Allah menjadi bahan bakar api neraka. Tenang Pak, saya bela kau malam ini, karena kau semua takut sama istrimu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk dia Ustaz, nggak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia kasih pecah piring, kasih pecah semuanya. Kalau dia kasih pecah gelas, bantu hancurkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Kalau Ustaz bagaimana? Takut sama istri? Tidak, cuma istriku lebih berani. Salatullah salamullah ala